Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk 7 hari ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and no skip iklan ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 7 hari ke depan untukku. The Wheel of Fortune. Kartunya bagus, energinya. Ya. Ada pembelajaran karma, baik dan buruknya. Akan ada keberuntungan juga, di mana kita benar-benar belajar tentang kehidupan kita ya. Dan di sini akan ada pembaruan dalam hidup 7 hari ke depan ya. Dan ada suatu pertemuan dengan orang-orang yang hampir sama misi visinya dengan kita. Tapi di sini kita harus benar-benar belajar tentang pembayaran karma kita sendiri ya, ataupun dari keluarga ataupun dari pasangan di masa lalu. Ya. Jadi akan ada suatu kebaikan insyaallah ya. Kita lihat 7 hari ke depan untukku. Nine of Wands in the reverse, the King of Pentacles, Ten of Wands, the Seven of Swords, Queen of Cups, Okay, Page of Pentacles. Right. Nine of Swords. Seven of Cups. The King of Cups. Wah, okay. Alright guys, ada pembelajaran diri ya. Dan ini ada suatu beban ya, terutama tentang pekerjaan juga. Kamu harus belajar dari masa lalu ya. Dan kamu harus lepaskan apa yang membebani kamu gitu ya, agar kamu bisa bebas dari masa depan yang gak jelas. Jadi kalau sesuatu yang merasa kamu beban ya kamu lepaskan aja pikirannya. Jangan kamu tampung sendiri, jangan. Jadi ya kalau bisa kamu curhat dengan orang yang kamu percaya. Dan kalau bisa jangan yang beda jenis ya, maksudnya beda kelamin, takut salah paham. Di sini kamu juga coba untuk kuat walaupun sulit ya tentang kesuksesan kamu, tapi kamu ingin raih ya, tentang komitmen. Tapi kamu harus belajar dari masa lalu nih komitmennya ya. Jangan dipukul rata semua orang yang kamu ketemu dengan orang baru. Dan kamu harus meninggalkan sesuatu yang membuat kamu terkengkang juga, walaupun itu harus memanipulasi perasaan hasrat kamu ya, karena kamu ingin meninggalkan sesuatu yang membuat kamu terkengkang dan atau terpenjara, yaitu kamu ingin kehidupan baru ya. Kamu ingin kehidupan baru, kamu juga stalking orang baru nih. Aku lihat ya, tapi ada rasa ketakutan kamu ya, ada trauma, masih dibayangi trauma tentang komitmen di masa lalu yang membuat kamu masih memendam perasaan dengan orang lama.
Ya, karena ada the King of Pentacles ya. Kamu masih ada rasa takut, trauma tentang komitmen. Tapi kamu juga di sini tertekan juga ya tentang pembelajaran kamu, terutama langkah kamu menjadi berat ya, tentang spiritual kamu yang belum jelas nih mau kemana. Jadi jangan sampai kamu obsesi ya dalam spiritual juga. Jadi fokuskan tentang kesehatan kamu juga di sini. Jangan banyak menghayal ya di sini. Jangan banyak menghayal. Kamu juga harus belajar tentang meditasi yang baik ataupun spiritual yang baik. Jangan semuanya kamu ambil misalnya gitu. Jadi ibarat gini, kamu harus punya guru yang benar-benar bisa membimbing kamu ya. Jangan sampai kamu salah jalan gitu. Jangan kamu nonton semua misalnya kayak di TikTok atau di mana gitu. Terus kamu ambil semua tuh doa-doa ya, tapi dilihat lagi, dicek lagi di Google apakah itu baik atau enggak gitu ya. Dipikirkan lagi. Dan kalau masalah keuangan, memang kamu lagi berpikir nih tentang masa depan kamu ya, belajar lagi. Walaupun sulit, tapi kamu sanggup untuk melangkah ya, memikul beban ini yang aku lihat. Dan kamu juga tertekan ya tentang seseorang yang stalking kamu. Kamu dibayangin nih orang ini stalking kamu. Aku lihat ya, kamu ada rasa trauma juga ya dengan orang lama karena dia masih stalking kamu. Bisa saja dia memakai akun palsu di sini. Dan kamu depresi ya, stres tentang hubungan yang belum jelas juga. Kamu juga masih trauma tentang mistress, yaitu pelakor pembinor gitu ya di sini. Perselingkuhan, orang yang dirahasiakan oleh dia ya, sehingga kamu banyak rasa ketakutan juga tentang komitmen. Makanya kamu sudah berpikir nih gimana ya, apakah harus membuka lembaran baru. Kamu sedang pikirkan hal itu, tapi memang ini menjadi langkah berat buat kamu ya, karena ya kamu masih tertekan ya dengan orang yang stalking kamu nih, memantau kamu dari kejauhan ya. The King of Cups and the Knight of Pentacles and Nine of Pentacles, dimana kamu coba membahagiakan diri. Ini orang coba untuk ganggu kamu ya, dari energi spiritual, coba untuk bisa berkomunikasi melalui spiritual, itu mimpi ataupun kamu kayak bisa merasakan dia ada di sekitar kamu gitu ya. Jadi 72 jam. Jadi 7 hari ke depan kamu harus belajar banyak ya dari pola pikir kamu, dan kamu juga harus mempelajari kenapa sih depresinya kamu ya. Dan ya kamu harus juga mempelajari tentang manipulasi ini membuat kamu stres, banyak rasa ketakutan, terutama tentang spiritual atau black magic di sini ya, atau seseorang yang stalking kamu dengan akun palsu ya. Kamu harus bisa meninggalkan, walaupun ini memanipulasi perasaan kamu sendiri ya, hasrat kamu untuk kehidupan yang baru. Jadi kamu ya harus bisa konsekuen aja ketika kamu mengambil suatu keputusan ya. Assalamualaikum Mochi. Maminya lagi injak, diganggu baik ya sayang ya. Mochi bobo dah, udah malam. Kita lihat ya 7 hari ke depan. Mantapin. Aduh, Mochi 7 hari ke depan untukku sayang. Nah, 7 hari ke depan untukku.
Three of Pentacles, the Strength, the King of Wands, Six of Cups, the Hangman, and the Justice. Oke. So 7 hari ke depan di sini aku lihat kamu harus bisa berbaur ya dengan orang-orang sekitar kamu. Walaupun koneksi ini masih menggantung ya tentang twin flames ataupun soulmate ya. Karena orang lama ini masih menggantungkan harapan memorinya tentang kamu. Jadi 7 hari ke depan ya kamu harus memberanikan diri ya berkomunikasi atau kerjasama dengan orang lain ya di sini. Karena orang lama ini masih ingin kembali sama kamu, dia masih menggantung planningnya tentang kamu. Ya kamu harus bisa berbuka koneksi dengan siapapun ya, karena ini bisa menyembuhkan proses karma kamu. Ya, jadi belajar dari nol, belajar memperbaiki sifat buruk kamu juga, belajar memperbaiki energi toksik yaitu dengan cara belajar sabar dalam perbaikan diri dan juga perbaiki cara kita jujur dengan diri kita sendiri dan juga orang lain di sini. Ya, karena akan ada kesuksesan yang seimbang ataupun karma yang seimbang nantinya ya. Dan 7 hari ke depan ini memang kamu coba untuk komitmenkan tentang kesuksesan dengan keberanian kamu ya. Dan kalau aku lihat ya kamu coba untuk percaya diri ya, bisa berhadapan dengan orang lama ini yang masih menggantung harapannya ke kamu. Ya, jadi dia ini masih menggantungkan harapan sama kamu. Jadi kamu harus berani keluar dari zona aman, ketemu dengan orang banyak ya di sini. Karena akan ada suatu keadilan di mana kamu belajar sabar memperbaiki energi negatif, sifat kecemburuan diperbaiki ya di sini. 7 hari ke depan untukku. Jadi ya harus bisa hilangkan rasa trauma kamu ini pelan-pelan, belajar pelan-pelan ya, walaupun masih bingung, masih ada rasa takut, masih ada rasa terteror, masih ada rasa negatif, stres ya, capek, lelah gitu ya, karena mau mulai dari nol lagi kehidupan kamu, nggak apa-apa. So kita lihat dengan the wheel of fortune-nya ya, energinya. Keberuntungan apa yang kamu dapat? The Knight of Swords, the Emperor. Wow, the Eight of Pentacles. Oke, ini bagus ya, bagus banget ya. Walaupun melalui proses yang sangat menyedihkan, proses yang sangat menakutkan. Ya karena ya memanipulasi tentang pembelajaran di masa lalu jangan terulang lagi. Dan coba untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kamu gak bisa belajar tentang masa lalu. Jadi ya kamu mulai kehidupan baru lagi, belajar sabar, belajar perbaiki ya. Dan pokoknya ada pembelajaran yang harus kamu mulai dari nol ya. Dan the wheel of fortune energinya ini clarify-nya akan ada keberuntungan dari the Knight of Swords, the Emperor, the Eight of Pentacles, dimana kamu semangat ya menstabilkan lagi karir kamu semangat untuk bisa bertanggung jawab lagi ya, karena the Emperor ini kan orang yang benar-benar bersikap jiwa maskulin ya. Kamu coba untuk gue bisa kok jadi maskulin, jadi gitu ya, bisa memperbaiki lagi, stabilin lagi, dan kamu juga memperbaiki sifat keras kepala kamu ya. Lambat tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya memperbaiki sifat keras kepala itu kan nggak bisa langsung ya, semua butuh proses. Jadi kamu benar-benar bersemangat banget melindungi tentang cara healing kamu sekarang
ya, akan ada keberuntungan, pembelajaran yang baik. Jadi gunakan dengan bijak, ya. Aku lihat di sini, gunakan dengan bijak, karena kamu menjadi orang yang lebih lebih semangat dan juga lebih bergairah ya. Kalau bukan bergairah, jadi kayak orang tuh, gue bisa loh memperbaiki diri gue sendiri gitu loh. Dan kamu juga di sini menjadi orang yang benar-benar melakukan perubahan besar ya di dalam 7 hari ke depan. Walaupun kamu berpikir ya semua butuh proses, nggak ada yang instan gitu, tapi ada pembelajaran yang baik, keberuntungan yang ada karena kamu belajar sabar, ya, memperbaiki sifat keras kepala kamu, memperbaiki tentang cara kontrol kamu, logikanya kamu, ya. 7 hari ke depan untukku. Transformation, look at this, guys. The wheel of fortune is the change, so you have transformation. I journey within to meet my higher self and to find true happiness. Jadi memang kamu coba untuk mencari jati diri kamu sendiri, ya, yaitu memperbaiki cara kamu mengontrol kehidupan, cara kamu disiplin dalam bekerja, cara kamu mengontrol dan memperbaiki kosakata kamu, ya, perilaku kamu, terutama dalam keras kepala kamu. Karena kamu ingin ada suatu perubahan dalam hidup kamu. Jujur nih, kamu adalah bertemu dengan dirimu sendiri, dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dengan cara merubah sifat, tabiat, kelakuan, niat buruk kamu. Kita nggak pernah tahu ya, setiap manusia itu kan pasti mempunyai sesuatu keburukan gitu loh. Jadi kecuali nabi ya, kecuali nabi ya, kayak manusia kita ini kan yang biasa ya, manusia biasa ini seperti kita ini kan banyak sekali kekurangan ya dibandingkan kelebihannya. So banyak sekali perubahan yang harus kita lalui, dan jujurnya adalah bertemu dengan diri kita sendiri, yaitu melawan suatu keburukan, sifat buruk kita, ya. A nurturing heart and mother, unprotective spirit, and reach out to all life with the love and compassion. Jadi di sini ya kamu coba untuk bisa melindungi tentang diri kamu sendiri, dan kamu coba untuk mencintai diri kamu sendiri seperti layaknya ibu mencintai anaknya, ya. Dan kamu harus bisa seperti jiwa ibu ya, maupun dia laki, kalau jiwanya keibuan otomatis ada suatu perlindungan ya, dari malaikat juga, dari spiritual juga, karena ketulusan, ya. Find your bliss. I'm following a path I love and I'm fully aligned to my soul purpose. Jadi ya, kamu harus cari keberkahan kamu sendiri, yaitu dengan cara perubahan diri, dan kamu juga harus bisa melindungi diri kamu sendiri, yaitu dengan cara ikuti ya perjalanan yang membuat kamu jatuh cinta ataupun bahagia. Jadi kalau sesuatu hal yang membuat kamu bahagia, selama itu positif, kamu jalani terus ya. Dan kamu juga harus bisa melindungi hati kamu sendiri, yaitu dengan cara bisa curhat dengan orang tua, bisa dengan ibu ya, maksudnya biar ada suatu kelembutan dalam hati dan pikiran. Ya, jadi ikuti apa yang membuat kamu bahagia, dapatkan diri kamu sendiri, tapi ingat kalau itu negatif jangan kamu ikuti. Jadi kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comments, and share channel aku. Love Tara TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.